Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai semuanya, perkenalkan, nama saya Syafira Putri Fadila. Di sini saya akan menjelaskan materi tentang ketentuan umum dan tata cara perpajakan. Yang pertama, di sini ada peraturan perundang-undangan perpajakan yang mengatur tentang ketentuan umum dan tata cara perpajakan, dilandasi falsafah Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 pada dasarnya mengatur hak dan kewajiban wajib pajak, wewenang dan kewajiban aparat pemungut pajak, serta sanksi perpajakan. Selanjutnya, di sini ada wajib pajak itu adalah orang pribadi atau badan meliputi pembayar pajak, pemotong pajak, dan pemungut pajak yang mempunyai hak dan kewajiban perpajakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan. Lalu selanjutnya kewajiban wajib pajak ini semua WP atau wajib pajak yang telah memenuhi persyaratan subjektif dan objektif berdasarkan sistem self-assessment wajib melaporkan diri pada kantor Direktorat Jenderal Pajak untuk dicatat sebagai wajib pajak dan sekaligus mendapatkan NPWP. Nah, di sini ada hak-hak wajib pajak. Selanjutnya, di sini ada dua identitas wajib pajak. Yang pertama yaitu nomor pokok wajib pajak atau NPWP, nomor yang diberikan kepada WP sebagai sarana dalam administrasi perpajakan yang dipergunakan sebagai tanda pengenal diri atau identitas WP dalam melaksanakan hak dan kewajiban perpajakannya. Lalu yang kedua ada nomor pengukuhan pengusaha kena pajak atau NPPK apabila diperoleh data dan atau informasi yang menunjukkan adanya kewajiban perpajakan yang tidak dipenuhi pengusaha, DCB secara jabatan dapat mengukuhkan pengusaha tersebut sebagai pengusaha kena pajak. Nah, di sini ada sanksi pidana yang diatur pada pasal 39 ayat 1 yang berbunyi, setiap orang yang dengan sengaja tidak mendaftarkan diri untuk diberikan NPWP atau tidak melaporkan usahanya untuk dikukuhkan sebagai PKP sehingga dapat menimbulkan kerugian pada pendapatan negara akan mendapatkan sanksi yang pertama, pidana penjara paling singkat 6 bulan dan paling lama 6 tahun. Lalu yang kedua, denda 2 sampai 4 kali jumlah pajak terutang yang tidak atau kurang dibayar. Selanjutnya ada surat pemberitahuan atau SPT. SPT ini surat yang oleh WP digunakan untuk melaporkan perhitungan atau pembayaran pajak, objek pajak atau bukan objek pajak, atau harta dan kewajiban sesuai dengan ketentuan perundang-undangan perpajakan. Nah, SPT ini terbagi dua. Yang pertama SPT tahunan PPh dan yang kedua SPT masa. Nah, di sini ada sanksi-sanksi bila terlambat atau tidak menyampaikan SPT. Selanjutnya, di sini ada pembukuan. Pembukuan adalah proses pencatatan yang sistematis atas semua transaksi dan kejadian keuangan perusahaan. Pembukuan ini mencakup pencatatan pemasukan, pengeluaran, aset, kewajiban, dan modal dengan tujuan menghasilkan laporan keuangan. Nah, kewajiban pembukuan ini wajib pajak yang menjalankan kegiatan usaha diwajibkan untuk menyelenggarakan pembukuan sesuai pasal 28 Undang-Undang KUP, termasuk perusahaan yang memiliki omset tahunan di atas batas tertentu. Lalu selanjutnya ada pencatatan. Pencatatan secara sederhana mengenai penerimaan, pengeluaran, penjualan, dan pembelian yang dilakukan oleh wajib pajak orang pribadi tertentu yang tidak wajib menyelenggarakan pembukuan. Nah, kewajiban pencatatan ini hanya diwajibkan untuk wajib pajak orang pribadi yang tidak diwajibkan melakukan pembukuan, misalnya pedagang kecil atau mereka dengan omset di bawah batas yang ditentukan, lalu menggunakan norma perhitungan penghasilan neto. Selanjutnya yang terakhir ini ada penagihan pajak. Penagihan pajak adalah tindakan
penagihan terhadap wajib pajak apabila utang pajak sampai dengan tanggal jatuh tempo pembayaran belum terlunasi. Nah, di sini ada tahap-tahap penagihan pajak. Yang pertama yaitu surat teguran, surat paksa, surat titah, dan yang terakhir itu lelang. Sekian penjelasan materi kali ini dari saya. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.